Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya Ngobras hadir lagi dan saatnya kita bisa ketemu lagi dengan KPU Kabupaten Pekalongan setelah sekian lama absen, dan sekarang alhamdulillah kita bisa hadirkan narasumber dari KPU, ada Mas Dika Redana. Selamat pagi Mas Dika. Selamat pagi Mas Jami. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Selalu datang dengan senyum, pulang pun dengan senyum ya. Senyum itu ibadah ya Mas ya. Senyum ibadah. Iya, karena senyum yang dengan alasan. Kalau tanpa alasan khawatir ditangkap Satpol PP. Apalagi yang di jalan-jalan. Tapi yang jelas kawan Rasika, pagi hari ini tema kita rekrutmen badan ad hoc KPU. Ini badan ad hoc itu berarti semacam lembaga yang di bawah KPU ya Mas ya. Betul. Ya, dan ini kawan Rasika karena menghadapi pilkada serentak, yaitu kalau nggak salah tanggal 27 November 2024. Jadi setelah pelantikan presiden kalau nggak salah 20 Oktober ya. Oktober, November, Desember. Ya, dan tentunya badan ad hoc ini mungkin sudah dilakukan ini rekrutmennya Mas untuk PPK. Iya. Jadi untuk badan ad hoc di KPU itu ada yang namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan di tingkat kecamatan. Kemudian PPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa, dan selanjutnya KPPS. KPPS. Nah, untuk sementara ini KPU Kabupaten Pekalongan sedang melaksanakan rekrutmen PPK dan PPS. Jadi PPK dan PPK-nya kapan itu? PPK, untuk PPK itu kita sudah mulai sejak tanggal 23 April kemarin sampai 29 April kemarin. Oh, sudah selesai berarti ya? Ya, untuk pendaftarannya sudah selesai, namun kemarin ada beberapa dua kecamatan yang ternyata tidak memenuhi kuota. Tidak memenuhi kuota atau standar itu dari yang daftar? Ya, betul. Kalau menurut peraturan KPU untuk pendaftaran PPK itu minimal 2 kali kebutuhan. Artinya kalau PPK itu kan 5 orang nih. 5 orang. Nah, di masing-masing kecamatan itu minimal ada 10 pendaftar. Oh, jadi nanti buat cadangan. Buat cadangan. Sewaktu-waktu mungkin berhalangan dalam menjalankan tugas, sakit ataupun nyun sewu meninggal. Ya, bisa betul. jadi. Oh, ya. Ini ada berapa kecamatan di Kabupaten Pekalongan? 19 kecamatan. Berarti 19 kali 10, 190. 190. Yang kuotanya yang belum terpenuhi itu kecamatan mana, Mas? Kemarin ada di Kecamatan Talun dan Petung Kriono. Oh, daerah atas. Daerah atas. Ya. Ya, kalau belum terpenuhi kuotanya berarti ada pengunduran. Ya, ada penambahan masa pendaftaran. Masa pendaftaran. Yang di tahapan kemarin kita sampai tanggal 29, akhirnya KPU Kabupaten Pekalongan sepakat untuk 2 kecamatan ini ditambahkan. Artinya sampai tanggal 2 Mei kemarin. 2 Mei kemarin. Berarti sudah selesai? Ya, untuk pendaftaran alhamdulillahnya kebutuhan pendaftar PPK di 2 kecamatan tersebut sudah terpenuhi. Oh, terus syarat untuk menjadi petugas PPK itu apa sih Mas? Untuk persyaratan yang pertama jelas warga negara Indonesia. WNI berusia minimal 17 tahun. 17 tahun minimal ya. Pendidikan minimal SMA. Terus ada surat kesehatan dari puskesmas atau klinik, dari dokter lah ya. Itu kemudian beberapa persyaratan atau pernyataan yang harus dilampirkan di pendaftaran ini, persyaratan administrasi ini. Persyaratan administrasi selain tadi WNI kan syarat itu ya. Iya, syarat. 17 tahun. Kemudian juga apa tadi? Surat kesehatan. Itu kan syarat yang disertakan. Ya, berarti kalau SMA, minimal SMA, syarat ijazahnya. Syarat ijazah SMA. Oh, jadi berarti KTP, terus surat kesehatan, terus ijazah, kemudian surat kelakuan baik dari kepolisian. Itu hanya apa ya, untuk surat kelakuan baik
itu dari orang tua aja lah, kan orang tua yang tahu anaknya baik atau enggak. Yang jelas tidak pernah dipidana. Oh, yang jelas tidak pernah dipidana, iya. salah satunya. Iya. Itu dites dulu atau apa, Mas? Jadi untuk PPK ini kan kemarin masih tahapan seleksi administrasi. Oh, administrasi. Iya, nanti setelah ini nanti kita akan ada tes tertulis. Oh, yang sudah itu cuma administrasi Yang kemarin. Cuma administrasi. Habis itu tes tertulis dengan metode CAT, komputer assist test. Nah, ini nanti kita rencananya akan kita laksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Mei. 6 sampai 8 Mei itu ujian tertulis ya. Iya, ujian tertulis yang nantinya rencananya akan kita laksanakan di ITSNU Pekalongan. Di mana? ITSNU. ITSNU Pekalongan. Iya. Jadi sekitar berapa orang nanti yang ikut tes tertulis jadi petugas PPK? Kurang lebihnya ini kemarin kita kan ada total 395 pendaftar di seluruh Kabupaten Pekalongan. Kemudian yang melengkapi berkas itu ada 268 yang kami terima. Baik, yang berkasnya sudah komplit. Yang berkasnya sudah komplit. Artinya nanti kemungkinan yang ikut tes ini adalah 268. Masih ada berkas yang bisa disusulkan buat yang belum. Iya, tapi yang sudah pasti 268 itu yang sudah pasti nanti bisa ikut tes tanggal 6 sampai 8 di ITS NU. Iya. Itu berapa 260 ya, padahal nanti yang diterima itu 190 itu berarti yang satu diterima 95 ya 95 ya. Iya. Kan 19 kecamatan kali 5 itu ya 95. Nah, tapi cadangannya itu juga 95 ya. Ya. Itu petugas PPK kawan Rasika, dan untuk yang mau daftar ya udah terlambat ya. Iya. Tapi yang PPS mungkin belum. PPS belum, karena PPS itu kita mulai tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei sampai sampai tanggal 8 Mei nanti. Sampai 8 Mei ini petugas PPS. Tapi yang untuk PPK tadi setelah ujian tertulis ada ujian lagi psikolog nanti, atau wawancara. Iya. Jadi nanti kita menerima tanggapan masyarakat dulu terkait teman-teman pendaftar ini yang dinyatakan lolos seleksi tes tertulis. Tanggapan masyarakat untuk hal apa ini? Ya, masing-masing peserta ini kita namanya masukan dari masyarakat. Jadi calon si A misalnya bagaimana itu kita. Oh iya. Ya ada tahapan. Masukan dari masyarakat atau mungkin dari KPU juga ikut menelusuri riwayat ini melalui media sosialnya atau gimana? Karena kan mungkin bisa jadi petugasnya ini jangan-jangan ada kedekatan dengan anggota partai, kedekatan dengan calon di pilkada itu, atau gimana dari KPU sendiri? Itu juga nantinya sebelum kita laksanakan tes wawancara itu juga kita lakukan hal itu sebagai salah satu pertanyaan, misalnya dari tanggapan masyarakat atau temuan kita terkait pendaftar tersebut. Bener nggak sih kita klarifikasi seperti diklarifikasi cara itu, betul. Ya, ini berarti memang KPU memang harus ekstra teliti sehingga nanti ketika pelaksanaan pilkada ini petugas PPK maupun PPS ini tidak ada keterpihakan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan tentu netralitas ya. Iya, betul. Ya. Oke, kawan Rasika yang mau ikutan, yang mau nanya-nanya juga silahkan, boleh, tapi yang jelas pilkada serentak tanggal 27 November. Silahkan WA di 08564 773 1111, nanti kita lanjutin lagi. Rasika FM. KPPS menyiapkan perlengkapan penghitungan suara.
KPPS mengatur tata letak TPS untuk penghitungan suara. Selanjutnya, setelah siap, Ketua KPPS membuka rapat penghitungan suara. KPPS melakukan penghitungan suara dengan membuka kotak suara untuk setiap jenis pemilu secara berurutan. KPPS menghitung perolehan suara setiap jenis pemilu. KPPS melakukan pengisian halaman administrasi dan perolehan suara pada formulir model C hasil. KPPS melakukan pengesahan hasil dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir model C hasil diikuti dengan saksi yang hadir. KPPS melakukan penggandaan formulir C hasil salinan menggunakan alat penggandaan dokumen yang disediakan di TPS dan menyampaikan kepada saksi, pengawas TPS, dan PPS. Selanjutnya, KPPS menggunakan Sirekap dengan melakukan foto, periksa, dan kirim. Selanjutnya, KPPS mengelola dokumen hasil penghitungan suara yang terdapat di dalam kotak suara dan di luar kotak suara. Ayo, gunakan hak pilihmu. Bagi WNI yang sudah memenuhi syarat jadi pemilih, namun belum terdaftar di DPT maupun DPTB, bisa menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat KTP elektronik. Jadi kamu harus membawa KTP elektronik ke TPS sesuai dengan alamat di KTP elektronik dari pukul 12 sampai 13 waktu setempat. Kamu bisa menggunakan hak pilihmu sepanjang surat suara di TPS masih tersedia. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Mana ini? Namaku nggak terdaftar di DPT dan DPTB. Harus gimana? Bagi WNI yang sudah memenuhi syarat jadi pemilih, namun belum terdaftar di DPT maupun DPTB, bisa menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat KTP elektronik. Jadi kamu harus membawa KTP elektronik ke TPS sesuai dengan alamat di KTP elektronik dari pukul 12 sampai 13 waktu setempat. Kamu bisa menggunakan hak pilihmu sepanjang surat suara di TPS masih tersedia. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Mana ini? Namaku nggak terdaftar di DPT dan DPTB. Harus gimana? Bagi WNI yang sudah memenuhi syarat jadi pemilih, namun belum terdaftar di DPT maupun DPTB, bisa menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat KTP elektronik. Jadi kamu harus membawa KTP elektronik ke TPS sesuai dengan alamat di KTP elektronik dari pukul 12 sampai 13 waktu setempat. Kamu bisa menggunakan hak pilihmu sepanjang surat suara di TPS masih tersedia. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Mana ini? Namaku nggak terdaftar di Asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Ya, tema kita tadi sudah saya sampaikan, rekrutmen badan ad hoc KPU. Jadi lembaga yang ada di bawah KPU yang menjalankan
tugas atau kerja-kerja KPU dalam pelaksanaannya di pilkada yang nanti insya Allah akan diselenggarakan tanggal 27 November. Dan kawan Rasika, kita masih bersama Mas Dika Redana, Kadif Sosdiklih, Parmas dan SDM. Sosdiklih ini sosialisasi pendidikan pemilih, Parmas itu apa tadi? Partisipasi masyarakat, dan SDM, selamatkan diri masing-masing. Sumber daya manusia ya. Dan kawan Rasika bisa saksikan lewat streaming www.Rasika Pekalongan atau YouTube Rasika TV Official, dan atau media sosial Rasika lewat Facebook, Instagram maupun Twitter. Dan mohon maaf tadi belum saya sampaikan, tapi sekarang kawan Rasika bisa bergabung. Sekali lagi yang mau nanya-nanya silahkan WA di 085647731111. Ya, ini persiapan tadi perekrutan petugas PPK, kemudian juga petugas PPS. Kalau PPK tadi udah pendaftarannya, kemudian tesnya belum, tes tertulis, kemudian juga ada wawancara, kemudian ada klarifikasi untuk nanti siapakah yang dipilih. Kebutuhannya tadi sekitar 95 orang, 2 kali, yang 95 berikutnya itu adalah cadangan manakala ada petugas PPK yang mengundurkan diri atau berhalangan menjalankan tugas atau mungkin sakit atau mungkin meninggal. Ya, silakan kawan Rasika, sekali lagi WA di 085647731111. Kita masih bersama Mas Dika Redana. Nah, ini tentu pembentukan PPK PPS ini kaitannya dengan pilkada serentak. Pilkada serentak itu meliputi apa aja, Mas Dika? Jadi nanti pada saat pilkada serentak ada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati. Juga wali kota juga ya. Ya. Kalau pemilihan gubernur calonnya itu harus dari partai atau bisa perseorangan, termasuk bupati dan juga wali kota. Kalau untuk calon itu tentunya bisa dari partai, gabungan partai, bahkan perorangan juga bisa. Perseorangan juga bisa. Bisa. Nah, ini kawan Rasika yang kepingin jadi bupati, wali kota atau gubernur, daftar perseorangan bisa, ya kan? Bisa, tapi akan tetapi kayak Pak Timbul, akan tetapi ini ada syaratnya. Nah, kalau syarat untuk apa jadi calon perseorangan itu apa sih yang dibutuhkan diantaranya? Mungkin salah satu yang dibutuhkan dalam proses pencalonan perseorangan yaitu sejumlah dukungan dari warga setempat. Misalnya kita ada di Kabupaten Pekalongan, itu ada sekian persen dukungan dari masyarakat Pekalongan, seperti itu. Dukungannya itu dalam bentuk apa? Biasanya ini bentuknya fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Ya. Mungkin ada berapa yang dibutuhkan KTP atau berapa persen dari penduduk pemilih daftar tetap? Ya, untuk prosentasenya itu nanti ada. Nah, ini terkait dengan pencalonan ini mungkin minggu depan ini kita akan lebih perdalam lagi pembahasannya. Oh, untuk pencalonan ya, baik yang lewat partai, gabungan partai ataupun perseorangan. Betul. Tapi yang jelas pelaksanaannya tanggal 27 November. Untuk pendaftaran belum ya? Untuk pendaftaran belum. Nanti pendaftaran pencalonan itu sekitar di bulan Agustus, akhir Agustus lah. Sekitar akhir Agustus. Jadi sekali lagi buat kawan Rasika yang merasa dirinya mampu, mungkin secara kualitas diri dan juga finansial tentunya ya, silahkan. Nggak harus dari partai atau gabungan partai, perseorangan bisa, karena undang-undangnya bicara kayak gitu ya. Ya, tadi kalau pendaftaran PPK sudah, tesnya juga tesnya belum ya Mas ya? Belum. Tesnya kapan tadi? Diulang lagi. Untuk tes PPK itu nanti tanggal 6 sampai 8. 6 sampai 8 Mei ya. 6 sampai 8 ini berarti belum. Kemudian setelah itu ada ujian lagi, wawancara. Tes wawancara. Iya. Oh, jadi masih panjang nih ya. Masih panjang prosesnya. Iya. Cuma tadi
sempat 2 kecamatan yang belum memenuhi kuota. Betul. Kemudian dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan ternyata sudah memenuhi kuota. Betul. Antusiasme masyarakat untuk menjadi petugas PPK ini dibanding yang lalu nih antusiasmenya gimana ini? Kok sampai ada 2 kecamatan yang sampai kekurangan kuota? Ini apakah kurang menjanjikan dalam segi, mohon maaf, honornya biasanya mungkin? Saya kira untuk antusiasme masyarakat itu masih sama dengan yang dulu-dulu ya. Kebetulan memang waktu pendaftaran kita ini kan cukup singkat, cepat. Nah, baru PPK aja kita sudah masuk PPS, padahal PPK kita belum selesai. Mungkin itu yang menjadi kendala. Waktu pendaftarannya memang sangat cepat dan pengumumannya juga cepat sekali. Iya. Untuk honor petugas PPK ini apakah sama dengan petugas PPK waktu kemarin pemilu serentak atau pilpres? Iya. Untuk PPK dan PPS itu honornya masih tetap sama. Masih sama. Ya, untuk ketua itu PPK ya, ketua PPK itu 2,5 dan anggota 2.300.000. Ini mungkin tugasnya lebih ringan ya? Ya, dibanding yang kemarin ya kali yang mungkin. Kemarin karena ini kan tingkat berarti tingkat provinsi dan juga kabupaten. Betul. Kota. Ya. Itu pendaftarannya banyak banget ya yang ikut ya. Iya, untuk sekitar tadi berapa? 300? Sekitar 290 sekian tadi. Itu yang sudah sudah menerima berkas. Berkasnya mengirim berkas. Sudah terpenuhi berkasnya. Sudah terpenuhi. Yang daftar 395 total pendaftar. Total pendaftar ya. Itu belum diseleksi, tapi seleksi berkas ya. Betul. Ya. Terus kalau untuk petugas PPS-nya sendiri rencana kapan, Mas? Nah, untuk petugas ini kan tingkat desa ya, PPS ya. Untuk PPS itu pendaftarannya sudah kami mulai juga sejak 2 Mei kemarin itu. 2 Mei sampai tanggal 8 Mei 2024. Nah, ini kawan Rasika masih ada kesempatan ya berarti ya. Ini tanggal berapa ini? 3 ya? 3. Sampai tanggal 6 Mei silahkan kawan Rasika, honornya masih tetap. Dan ini apakah perekrutan dari anggota PPK PPS ini mungkin yang diutamakan yang jauh prioritasnya dari mereka yang kemarin sudah pernah jadi petugas PPK atau sudah pernah jadi petugas PPS, sehingga mungkin mereka sudah terbiasa kerja, sudah sosialisasinya mungkin lebih mudah atau gimana, atau pokoknya campur atau ada prioritas. Iya, untuk PPK dan PPS ini ya, karena kita menggunakan seleksi terbuka, kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan, baik itu yang kemarin sudah menjadi penyelenggara di tingkat PPK dan PPS maupun yang belum. Artinya bisa jadi petugas PPK yang dulu atau PPS yang dulu pernah bertugas belum tentu kepilih. Betul, tergantung seleksi. Jadi kawan Rasika jangan berkecil hati kalau ingin berpartisipasi dalam pesta demokrasi pilkada serentak. Anda yang belum pernah jadi petugas PPK atau PPS, terbuka kesempatan. Yang penting syarat-syarat administrasi terpenuhi, tes sudah lulus, bisa. Nah, Anda berhak untuk menjadi petugas PPK ataupun PPS dengan honor yang sama, mungkin dengan kerja yang lebih ringan karena kan tingkat kabupaten, kota dan juga provinsi. Kalau untuk petugas apalagi KPPS-nya sendiri mulai kapan itu? Udah ada rencana? Untuk petugas KPPS nanti akan kami bentuk kisaran bulan September. Mulai September. Ya, untuk syarat menjadi petugas PPS sendiri itu apa? Untuk syarat menjadi petugas PPS itu sebetulnya sama ya dengan PPK ya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian berusia paling rendah 17 tahun, dibuktikan dengan ijazah. Karena minimal pendidikan adalah SMA. SMA juga ya. Ya, maka kita juga
harus melampirkan ijazah SMA. Kemudian untuk maksimalnya 55 tahun, Mas. Maksimalnya 55. Kenapa harus 55 tahun? Mengantisipasi karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, usia-usia di atas itu kan rentan kelelahan. Ya. Biasanya penyakit sudah banyak menghinggapi mungkin ya. Meskipun tidak semuanya, bahkan yang lebih muda itu penyakitnya mungkin lebih banyak ya kan. Iya, itu terus kemudian setia kepada Pancasila dan mempunyai integritas, terus tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, sekurang-kurangnya 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Kemudian ada perjanjian tertulis di atas materai. Ada, kita bikin pernyataan di atas materai itu. Dan ada sanksi kalau ternyata tidak sesuai. Ya, kalau ternyata tidak sesuai ini kan kita bisa cek masing-masing pendaftar ini apakah terdaftar sebagai anggota parpol atau tidak. Karena di KPU ini kita punya aplikasi yang namanya Sipol. Ini untuk mengecek siapapun terdaftar menjadi anggota partai apa tidak, seperti kalau itu. Partisipan partai aja nggak masalah karena nggak terdaftar sebagai anggota ya. Nah, kalau yang sulit untuk buktikan juga. Kalau yang di situ terdaftar sebagai anggota partai politik itu tentu saja tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya. Nah, terus ini ada yang namanya mampu sehat secara jasmani dan rohani. Itu tadi dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Terus tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan. Itu syarat-syarat untuk menjadi anggota PPS. Terus untuk petugas PPS yang dibutuhkan se-Kabupaten Pekalongan ini berapa? Tentunya kayaknya lebih banyak daripada petugas PPK kan? Betul. Untuk petugas PPS ini kan masing-masing kita di desa ada 3 orang PPS. 3 orang PPS ya, tiap desa ya? Tiap desa. Dan padahal tiap kecamatan ada berapa desa itu? Masing-masing itu kurang lebihnya seluruh kabupaten itu 285 desa dan kelurahan. 280 desa atau kelurahan ya? Iya. Berarti kali 3 ya? Kali 3 sekitar 885. Lah, untuk seleksi PPS ini ya, kita juga sama 2 kali kebutuhan minimal. 2 kali kebutuhan. Iya, artinya 855 kali 2 sekitar 1710 yang kami butuhkan untuk seleksi pendaftaran ini. Dan antusiasmenya? Belum ya? Belum ya. Iya. Tapi per tanggal 2 kemarin ini juga sudah mulai banyak yang datang ke KPU mendaftarkan sebagai PPS. Ya, misalnya daftar PPK misalnya nggak lolos, ya udah daftar PPS ya kan. PPS nggak lolos, KPPS. Iya. Itu kebutuhannya segitu ya. Betul. Sekitar berapa tadi? Sekitar 1710 untuk bisa lanjut ke seleksi atau tahapan seleksi berikutnya. Untuk petugas PPK dan PPS ini cowok atau cewek ya berarti ya, bebas cowok ya? ada atau cewek, karena ada ketentuan persentase perempuan juga. Presentasi perempuan ya. Ada berapa jumlahnya persennya dari semuanya? 30% dari pendaftar. 30% dari pendaftar. Iya. Oke, terus ini kan kaitannya dengan pilkada ya. Pilkada pemilihan kepala daerah ya, tanggal 27 November. Pendaftarannya belum dibuka ya, belum dibuka. Baik gubernur, bupati ataupun wali kota, kawan Resika. Dan tentunya kalau pilkada itu kan juga ada KPU bikin jingle yang dilombakan atau maskot yang dilombakan. Itu gimana? Ada tahun pilkada ini ada atau pakai maskot yang dulu atau jingle yang dulu? Ya, untuk pilkada ini di Kabupaten Pekalongan, khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pekalongan. Jadi sejak tanggal 22 Maret sampai 22 April kemarin kita menjaring
peserta yang apa ya namanya, untuk mengikuti desain maskot dan cipta jingle pemilu. Yeah. Alhamdulillah ini juga banyak peminatnya juga. Banyak peminatnya juga ya. Kalau jinglenya yang udah ikut daftar berapa orang? Untuk atau mengirimkan karyanya itu? Untuk teman-teman yang berpartisipasi dalam lomba ya, ada total 40 peserta dari kedua lomba tersebut. Oh, total dari kedua lomba jingle dan maskot. Nah, ya untuk lomba jingle itu ada 15 peserta. 15 peserta. Dan untuk lomba maskot ini ada 25 peserta. Pendaftarannya kapan itu? Itu kemarin kita buka pendaftaran dari 22 Maret sampai 22 April. Udah selesai ya? Udah selesai dan kemarin kita sudah mengumumkan pemenangnya. Sudah mengumumkan pemenangnya. Kalau untuk pemenang jingle pilkada dan maskot itu hadiahnya berapa itu? Untuk hadiah itu kemarin untuk yang maskot itu 3,5, dan untuk yang jingle itu 7,5 juta kalau tidak salah. Jingle 7,5 juta. Ya. Itu juara satu ya? Juara satu. Maskot juga juara satu. Maskot juga juara satunya sekitar segitu. Oh, 7,5 juta lumayan. Pendaftarannya bayar nggak sih? Gratis. Gratis. Karena kita kan tahu ya, untuk pembuatan jingle itu prosesnya juga butuh. Oh iya, ada yang butuh biaya yang lumayan ya, mixing terus pengisi suara, yang edit ya kan. Oh iya. Jadi udah. Maskotnya apa sih kalau boleh tahu? Ya sedikit bocoran ya. Karena untuk maskot dan jingle itu sebetulnya kita luncurkan besok pada saat launching pilkada itu. Untuk maskot ini ada yang namanya si Oja. Si Oja. Salah satu karakter hewan endemik di Kabupaten Pekalongan. Oh, salah satu. Cluenya itu ya, salah satu hewan endemik di Kabupaten Pekalongan. Terus untuk apa namanya, jingle ini, untuk jingle ini ada judul berkarya judul jingle ini ya, datang ke TPS tunjukkan aksimu. Datang ke TPS tunjukkan aksimu. Ini buat calon pemilih ya berarti ya? Iya. Ini apa ya bocorannya sih? Ajakan. Itu yang nilai siapa yang nilai ini? Yang nilai dari itu KPU atau dari unsur melibatkan di luar KPU kayak seniman atau tokoh atau siapa? Kami menggandeng Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Pekalongan untuk menjadi juri dalam pelaksanaan lomba ini. Oh ya, kalau jurinya dari jingle itu berapa orang? 1 orang atau? Untuk jingle kemarin ada jingle pilkada ini ya. Jingle pilkada itu ada berarti 3 orang dan maskot juga 3 orang. Itu dari Dewan Kesenian Kabupaten Pekalongan? Ya, itu Dewan Kesenian Kabupaten Pekalongan dan KPU juga. Dan KPU ya. Dan itu dari 15 itu terpilih 1, dan dari 20 itu terpilih 1 ya kan. Lah, uniknya ini ya, terkait dengan pendaftaran lomba jingle dan maskot, alhamdulillah ini banyak didominasi oleh warga Kabupaten Pekalongan. Jadi kalau lomba-lomba sebelumnya itu biasanya pemenangnya justru dari luar kota. Dari luar kota? Iya. Emang syaratnya boleh waktu itu? Boleh. Saat ini juga kita boleh. Oh, saat ini boleh? Iya, untuk lomba yang jingle dan maskot ini kita mempersilahkan siapapun lah, untuk umum lah ya. Untuk umum, dan yang menang kebetulan warga Pekalongan semua. Warga Pekalongan. Kalau yang lalu? Kalau yang lalu itu dari luar Jawa juga. Oh, luar Jawa? Iya. Oh, iya. Luar Jawa. Berkarya lumayan 7,5 juta ya kan? Untuk klarifikasi ya, untuk jingle 5 juta. 5 juta. Wah, kalau 7,5 sampean nombok nanti. Oke, kawan Rasika, nanti kita lanjut lagi ngobras berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Rasika FM.
Yamaha SIP Pekalongan. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS menyiapkan perlengkapan penghitungan suara. KPPS mengatur tata letak TPS untuk penghitungan suara. Selanjutnya, setelah siap, Ketua KPPS membuka rapat penghitungan suara. KPPS melakukan penghitungan suara dengan membuka kotak suara untuk setiap jenis pemilu secara berurutan. KPPS menghitung perolehan suara setiap jenis pemilu. KPPS melakukan pengisian halaman administrasi dan perolehan suara pada formulir model C hasil. KPPS melakukan pengesahan hasil dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir model C hasil diikuti dengan saksi yang hadir. KPPS melakukan penggandaan formulir C hasil salinan menggunakan alat penggandaan dokumen yang disediakan di TPS dan menyampaikan kepada saksi, pengawas TPS, dan PPS. Selanjutnya, KPPS menggunakan Sirekap dengan melakukan foto, periksa, dan kirim. Selanjutnya, KPPS mengelola dokumen hasil penghitungan suara yang terdapat di dalam kotak suara dan di luar kotak suara. Ayo, gunakan hak pilihmu. Tata cara penghitungan suara Pemilu 2024. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS menyiapkan perlengkapan penghitungan suara. KPPS mengatur tata letak TPS untuk penghitungan suara. Selanjutnya, setelah siap, Ketua KPPS membuka rapat penghitungan suara. KPPS melakukan penghitungan suara dengan membuka kotak suara untuk setiap jenis pemilu secara berurutan. KPPS menghitung perolehan suara setiap jenis pemilu. KPPS melakukan pengisian halaman administrasi dan perolehan suara pada formulir model C hasil. KPPS melakukan pengesahan hasil dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir model C hasil diikuti dengan saksi yang hadir. KPPS melakukan penggandaan formulir C hasil salinan menggunakan alat penggandaan dokumen yang disediakan di TPS dan menyampaikan kepada saksi, pengawas TPS, dan PPS. Selanjutnya, KPPS menggunakan Sirekap dengan melakukan foto, periksa, dan kirim.
Selanjutnya, KPPS mengelola dokumen hasil penghitungan suara yang terdapat di dalam kotak suara dan di luar kotak suara. Ayo, gunakan hak pilihmu. Tata cara penghitungan suara Pemilu 2024. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS menyiapkan perlengkapan penghitungan suara. KPPS mengatur tata letak TPS untuk penghitungan suara. Selanjutnya, setelah siap, Ketua KPPS membuka rapat penghitungan suara. KPPS melakukan penghitungan suara dengan membuka kotak suara untuk setiap jenis pemilu secara berurutan. KPPS menghitung perolehan suara setiap jenis pemilu. KPPS melakukan pengisian halaman administrasi dan perolehan suara pada formulir model C hasil. KPPS melakukan pengesahan hasil dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir model C hasil diikuti dengan saksi yang hadir. KPPS melakukan penggandaan formulir C hasil salinan menggunakan alat penggandaan dokumen yang disediakan di TPS dan menyampaikan kepada saksi, pengawas TPS, dan PPS. Selanjutnya, KPPS menggunakan Sirekap dengan melakukan foto, periksa, dan kirim. Selanjutnya, KPPS mengelola dokumen hasil penghitungan suara yang terdapat di dalam kotak suara dan di luar kotak suara. Inilah Ngobras di Rasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Kita masih di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tentu masih bersama Mas Dika Redana, Kadif Sosdiklih, Parmas, dan SDM. Dan kawan Rasika bisa ikutin streamingnya lewat www.rasikapekalongan.com atau YouTube Rasika TV Official dan juga media sosial Rasika lainnya, Facebook maupun Instagram. Dan tema kita, kawan Rasika, sekedar mengingatkan kembali rekrutmen badan ad hoc dalam rangka menghadapi pilkada serentak yang akan berlangsung tanggal 27 November. Dan untuk pendaftaran petugas PPK-nya sudah selesai, tinggal ujian tertulis, kemudian mungkin setelah itu ujian atau wawancara. Dan untuk petugas PPS, pendaftarannya sampai 8 Mei, jadi tanggal 2 sampai 8 Mei, dan yang dibutuhkan itu sekitar 265, 1000 lebih kalau nggak salah. 1000 lebih itu termasuk cadangannya. Kalau untuk petugas PPK-nya sekitar 95, jadi 2 kalinya. Tapi yang cadangan itu nunggu ya berarti ya. Tapi biasanya yang cadangan-cadangan itu Mas Dika selalu ada yang menggantikan nggak untuk yang tetapnya itu? Jadi untuk apa namanya ya, yang bukan cadangan ya. Jadi apa itu namanya selain cadangan? Kalau ini yang tetap ya kan 95. Ya, terus biasanya ya nggak kita namain, cuma kita persiapkan buat
pergantian antar waktu. Pergantian, udah masuk daftar pergantian nanti antar waktu. Kalau misalnya dari salah satu dari 5 yang terpilih di PPK nanti kok ada yang mengundurkan diri, artinya urutan berikutnya itu yang berkesempatan menggantikan. Urutan berikutnya? Bukan berdasarkan atau nilai atau gimana? Iya, itu urutan itu kan berdasarkan nilai yang urutan nomor itu berdasarkan betul nilai. Jadi ada harapan nih kawan Rasika, tapi nggak diumumkan ya. Kamu nanti cadangan nanti kalau ada PAW kamu ikut, itu ada pemberitahuan atau rahasia sewaktu-waktu mereka, atau ada pemberitahuan? Biasanya ini untuk terkait dengan urutan ini, teman-teman pendaftar ini nanti sudah tahu sendiri, karena ada pengumumannya kan. Pengumuman lewat itu ya berarti? Ya, setelah nomor berapa aja gitu. Jadi setelah tahapan wawancara ini kan akan kita umumkan nih. Biasanya kami umumkan dari nomor urut 1 sampai dengan 10. Tapi tentunya yang bisa menjadi anggota PPK adalah nomor urut 1 sampai dengan 5. Sehingga otomatis yang urutan 6 sampai 10 itu ada harapan. Mudah-mudahan yang atas ada yang sakit, ada yang nggak bisa, atau ada yang goodbye. Ya enggak lah ya. Tapi yang jelas untuk mempersiapkan diri ya kan. Kalau misalnya urutan 6 nggak bisa, berarti urutan ke-7. Dan mereka sudah di briefing. Nanti sewaktu-waktu ada yang nggak bisa, sampean PAW gitu ya. Iya, jadi tidak di briefing pun mereka sudah tahu, karena alur kemarin waktu pemilu juga seperti itu. Kebetulan kan ada beberapa juga teman-teman di badan ad hoc ini yang mengundurkan diri, entah karena ada tugas di pekerjaan lain atau memang kesehatan yang tidak memungkinkan, akhirnya mengundurkan diri. Itu mengundurkan dirinya sebelum menjalankan tugas atau saat menjalankan tugas? Terus honornya gimana kalau sudah pertengahan, dibagi 2 atau gimana ini? Untuk yang sudah itu biasanya seringnya pada saat penyelenggaraan, sudah masuk ke tahapan penyelenggaraan, kemudian ternyata ada beberapa teman-teman di PPK maupun PPS itu ada yang mengundurkan diri. Tapi mereka sudah dapat honor nggak biasanya? Iya, atau honornya setelah semuanya selesai? Setelah kegiatan pemilu atau pilkadanya? Bulan tersebut tetap kami kasih honornya, kita berikan honornya. Misalnya kok ada pengajuan di pertengahan bulan, ya kita kasih kesempatan dulu buat kita klarifikasi tetap kan. Berarti nggak utuh sebulan ya, berdasarkan masa kerja itu ya. Kalau setengah bulan ya berarti kalau honornya sekian ya dibagi 2 otomatis ya, dan sisanya untuk pengganti. Ya, ndri-TE lo ya kan. Jadi kan gak rugi ya, masa ini baru setengah bulan kerja dibayar penuh, terus yang masukin lagi dibayar penuh, kan kayaknya enggak ya. Biasanya kami beri kesempatan dulu untuk merampungkan pekerjaannya di bulan tersebut. Ya itu kalau masih kondisinya fit ya kan. Kalau sakit lagi opnam mungkin sulit dan bisa mengganggu tugas atau jadwal-jadwal dari KPU. Iya, seperti itu. Nah, itu kembali lagi kita ke lomba jingle ya kan. Lomba jingle tadi ada klarifikasi, bukan 7,5 juta tapi 5 juta. Iya, untuk lomba jingle itu juara pertamanya adalah 5 juta, terus juara keduanya 3 juta, dan juara ketiganya 2 juta. Ada juara 1, 2, 3. Ada juara 1, 2, 3. Tapi kan cuma juara 1 aja. Terus, jadi juara pertama untuk jingle pilkada Kabupaten Pekalongan kawan Rasika, juara pertama 5 juta. Juara kedua 3 juta, juara ketiga juara ketiga 2 juta. 2 juta. Kalau untuk maskot? Untuk maskot juara pertama itu ada 3 juta rupiah. Terus kemudian juara 2 itu 1,5 juta, dan juara 3-nya 1 juta. Kalau maskot itu bentuknya boneka atau desain? Desain aja. Desain nanti. Bukan kayak maskot kayak sepak bola misalnya pinguin, boneka itu enggak ya? Enggak, itu jadi desain itu yang nantinya kita
jadikan boneka itu. Oh, nanti dijadikan boneka, Iya. bukan buat Bukan. Iya. sosialisasi lewat medsos, bukan ya? Tapi Iya. jadiin boneka Iya, juga bisa ya. dijadiin di boneka, dan ini nanti kita akan tunjukkan ini ya, atau kita launchingkan. Untuk yang kita launchingkan itu nanti yang juara 1, termasuk jingle juga nanti pada saat peluncuran Pilkada Kabupaten Pekalongan. Tuh. Ya, hadiahnya selain duit ada lagi mungkin penghargaan, sertifikat atau piala. Iya, untuk selain uang tunai kita juga ada piagam penghargaan. Piagam penghargaan. Untuk juara 1, 2, 3 ini di masing-masing lomba semuanya dapat. Terus untuk Penghargaan tuh apa, sertifikat gitu ya, ya. sertifikat bahwa si A misalnya menjadi juara 1 pada lomba maskot Pilkada Kabupaten Pekalongan. Itu yang menang siapa aja nih? Oh, mereka ini memang seniman atau mungkin pelajar, mahasiswa atau PNS atau siapa? Untuk yang jingle dulu. untuk jingle ini karena apa ya? Saya kira ini umum sih ya. Karena kami tidak meng-cross check latar belakang peserta juga gitu. Tapi untuk karya yang masuk itu rata-rata memang mereka seniman. Rata-rata mereka seniman. Ya. Ini cewek atau cowok yang jingle? Untuk yang jingle ini cewek nih. Malah cewek. Cewek Cewek yang juara berapa itu? juara 1. Juara satunya cewek. Juara satunya cewek, warga Wiradesa, punya band juga. Hah? Punya band juga. Punya band Iya. juga. Oh iya, itu kaitannya dengan musik ya Iya, kan. artinya memang sudah terbiasa dengan seni musik. Itu untuk jingle ini juara satunya adalah Amelsa Pramesti dengan judul karya Datang ke TPS Tunjukkan Aksimu. Datang ke TPS tunjukkan aksimu, ini Iya, keren ya. keren. Nomor HP-nya berapa? Mungkin duitnya masih utuh kan, mau pinjam 100.000 saya. Ya itu Itu untuk punya grup band dia ya. Iya. Bandnya band apa ini? Band KWY apa apa? kurang paham untuk Kurang nama paham. bandnya. Kan bisa promosi ya kawan Nasika. Iya. Jingle aja menang, terus juga itunya bagus juga ya. Lagunya yang gimana sih? Ya, Nanti launchingnya ya, kita ya. luncurkan pada saat launching. Nanti berarti dia diundang juga. ya rencana Karena kita pemenang undang, kan diundang. kita undang dan untuk menyanyikan Untuk langsung. menyanyikan Iya. langsung, oh keren. Cewek cantik atau enggak sih? Ya. Single atau enggak sih? Iya. Itu ya kurang tahu. Kurang Itu, tahu ya. terus untuk yang kedua ada Andre Natalis P dengan judul karya Kabupaten Pekalongan Ayo Memilih. Terus Ayo memilih. juara 3-nya Ria Abadi Sutanto dengan judul karya Pekalongan Memilih. Ayo memilih, kok kalangan memilih. Yang satu, ayo datang tunjukkan, Datang ke TPS, Datang ke TPS, tunjukkan aksimu. tunjukkan aksimu. Iya, iya. Nah, Ya memang kalau saya menilai juga kayaknya juara 1 ya itu, karena tagline-nya itu ya. tagline-nya. Kalau yang maskot, Kalau yang maskot juara pertama itu ada Bondan Tias Samudra dengan judul karya Si Oja. Ini warga Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi. Itu tadi bocorannya adalah salah satu hewan endemik di Kabupaten Pekalongan. saya juga nggak tahu ya endemik itu yang mana ya kan. Tapi yang kedua, Untuk yang kedua M Aditya Gilang dengan judul karya Si Onda. Si Onda ini juga hewan apa itu si Onda? ya 11-12 dengan Si Oja inilah, sama-sama hewan endemik di Kabupaten Pekalongan. Terus yang ketiga adalah Wisnu Pratama dengan judul karya Saka. Ini salah satu apa ya namanya, bentuk bangunan yang ada di Kabupaten Pekalongan dijadikan desain maskot. Iya, iya. Ini kalau tidak salah adalah maskot ini apa namanya yang Al-Quran itu di alun-alun. Iya, ini maskot ya kawan Rasika. Jadi mahal, bukan perak kot atau perunggu kot. Tapi karena waktunya sudah habis, ini luar biasa. Mungkin ada statement atau closing yang ingin disampaikan kepada kawan Rasika. Silakan. Ya, terima kasih Mas Jamil. Untuk warga Kabupaten Pekalongan, kawan Rasika, sekali lagi
saya ingin menyampaikan bahwasannya untuk pendaftaran PPS se-Kabupaten Pekalongan, monggo silakan diikuti. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga Kabupaten Pekalongan sesuai domisili masing-masing, desa masing-masing. Ayo daftar PPS untuk Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2024 ini. Persiapkan berkas-berkas yang sudah kami bahas tadi, kemudian sampaikan ke KPU Kabupaten Pekalongan, karena kami membuka layanan bantuan untuk pendaftaran PPS sampai dengan tanggal 8 Mei. Oke, terima kasih Mas Dika untuk hadirnya, sangat gamblang, sangat jelas, luar biasa kawan Resika. Sekali lagi buat Anda yang ingin mau mendaftar petugas PPS masih dibuka kesempatan tanggal 2 sampai 8 Mei. Dan sekaligus mengakhiri jumpa kita di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Insya Allah Jumat akan kembali lagi hadir. Sekali lagi terima kasih Mas Dika, sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat selalu, sukses selalu dalam tugas dan juga dalam karir dan juga dalam rezeki. Salam buat teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Resika, sekaligus mengakhiri jumpa kita di Ngobras Berpalekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.